jagoan tua yang telah berlatih ribuan tahun. Pengemis berpakaian lusuh, pergi mengikuti turnamen untuk memperebutkan hati putri besar dari Sword Sect. Siapa sangka begitu masuk pintu langsung diejek oleh petugas keamanan. Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi. Tanpa disangka sang jagoan tua hanya dengan sekali pukulan, langsung mengirimnya terbang ke langit. Kemudian dengan sekilas pandang, seorang pengawal lainnya juga terpental ke beton. Kehadirannya segera menarik perhatian para ahli bela diri. Saya datang untuk mengikuti turnamen memperebutkan hati. Untuk mengusir pengemis menjijikan ini, dia langsung memanggil formasi besar Susan yang terdiri dari 8 master. Namun pengemis itu hanya dengan sekali tendangan, formasi besar Sword Sect yang mereka banggakan langsung hancur. Dengan tidak punya pilihan, wanita cantik itu harus bertindak sendiri. Namun pelayan melihat penampilannya yang acak-acakan, langsung merasa jijik, kemudian menusukkan pedang ke wajah pemuda. Namun kemampuan kecilnya sama sekali tidak cukup. Gelombang energi kuat langsung mengunci tenggorokan gadis itu. Lepaskan dia. Ternyata gadis cantik yang akan bertanding untuk mencari suami. Jadi kamu, jangan salahkan saya jika saya tidak berbaik hati. Gadis cantik ingin mencoba kemampuan pemuda itu. Namun dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa menyentuh bahkan ujung pakaian lawan. Meskipun pemuda itu memiliki keterampilan bela diri yang kuat, namun penampilannya agak kurang. Maka gadis cantik memberinya kartu hitam kehormatan untuk menjadi tetua tamu dari aliran pedang. Namun pemuda itu tidak tertipu. Mau mengusir saya dengan memberi sedikit uang. Kamu calon menantuku. Aku sudah memilih. Nikahlah denganku. Maka kamu harus membantu saya menarik pedang Susan. Pedang Susan. Itu adalah harta karun tertutup selama ribuan tahun di aliran pedang Susan. Harta karun yang tersegel selama ribuan tahun. Jika bisa menariknya, maka akan mendapatkan seluruh aliran pedang Susan. Alam juga bisa mendapatkan saya. Hanya saja saya tidak tahu apakah kamu punya kemampuan ini. Wanita cantik tidak berharap pemuda bisa menarik pedang Susan. Hanya saja dia berharap pemuda bisa mengerti dan mundur, sambil bisa digunakan untuk menutupi para pengagum lainnya. Namun tidak menyadari bahwa pemuda itu adalah guru yang dicarinya selama ribuan tahun. Hari itu, wanita cantik seperti biasa sedang bersiap-siap mandi dan berganti pakaian. Namun begitu membuka pintu, dia menemukan pemuda sedang menggunakan bak mandinya. Aku akan menjemputmu dan membawamu kembali. Apakah ini berarti kamu akan menggunakan bak mandiku setiap hari? Kamu segera akan menjadi istriku. Marah apa? Saat dia bersiap untuk marah, pelayan segera datang melaporkan. Zhao Shao dari kuil Qi tiba-tiba masuk. Orang ini juga salah satu dari banyak pengagum wanita cantik. Aku sudah menikah. Zhao Shao, silakan pulang. Tidak mungkin. Kamu pernah berbicara besar. Siapapun yang bisa menarik pedang Susan, maka dialah pria impianmu. Aku lahir dengan bakat pedang. Aku lahir untuk pedang Susan. Dia dengan tegas menyatakan. Dia adalah murid paling berbakat di Susan. Bukan hanya memiliki bakat alami dalam pedang, tapi juga kuat. Asalkan dia setuju untuk menikah dengannya, dia bisa membantunya mendapatkan pedang Gunung Su. Tapi gadis cantik tahu dengan jelas. Tujuannya sebenarnya hanya ingin menyerap aliran pedang. Jangan meremehkan. Berani. Aku bahkan bisa lebih berani. Kamu pikir kamu siapa? Juga ingin mengganggu wanitaku. Pengemis ini, apa yang kamu sebut sebagai andalan? Nak, dengarkan baik-baik. Tang Xichen adalah wanitaku. Kamu hanya seorang pengemis. Kamu harus memiliki kesadaran seorang pengemis. Tidak lebih baik dari makanan. Kamu bisa makan sisaan yang aku buang ke tanah. Wanita, aku tidak ingin yang tidak diinginkan yang aku mainkan. Kamu tidak pantas. Apa masalah dengan pengemis? Menghancurkan tulang sombongmu. Kalau bukan karena dia, aku bahkan malas untuk bersikap. Minta maaf padanya. Qin Yun, apakah kamu gila? Dia adalah kepala aliran Qi di Gunung Su. Jangan membawa bencana kepada putri keluargaku. Bencana. Dia belum cukup berhak. Kamu berani menyinggung Qi Zong Gunung Su saya. 7554 Tang Jieji. Di wilayah sekte pedangku, tidak akan membiarkanmu menyentuh orangku. Nona Zhao Shao, pemilihan kepala sekte. Upacara mengeluarkan pedang akan segera dimulai. Apakah ada kesalahpahaman? Kita akan bicarakan nanti. HMPH. Pedang Gunung Su, mengapa begitu akrab? Nyonya Tang 7554. Dari mana kamu mendapatkan pengemis itu sebagai suami? Kamu juga bermimpi untuk merebut pedang Gunung Su dari saya. Orang yang saya pilih, tidak tentu lebih buruk dari kamu. Pedang Gunung Su adalah pedang Kaisar Gunung Su. Sekte pedang bertanggung jawab atas pedang ini. Ditindas oleh Zongqi saya selama ribuan tahun.
belum pernah menemukan pemilik pedang. Legenda mengatakan orang yang menarik pedang ini akan menguasai 2 zong pedang Qi. Aku dilahirkan dengan tulang pedang. Datang pada waktunya. Kamu ingin posisi kepala sekte pedang Gunung Su. Kamu gila. Pedang Gunung Su begitu diaktifkan. Meskipun ahli sekte yang kuat, sulit untuk mendekatinya dalam 10 langkah. Barang semacam ini mungkin sulit bahkan setengah langkah. Putri sekte pedang bahkan harus menikahi seorang pengemis. HMPH, ini benar-benar memalukan bagi Gunung Su. Sekte pedang Gunung Su. Bagaimana mungkin kita biarkan seorang wanita diserahkan begitu saja kepada orang asing? Hari ini hanya aku bisa mendapatkan pedang Gunung Su, menjadi pemimpin sekte pedang Gunung Su. Pedang itu sepertinya dulunya milikku. Sesuai dengan ajaran leluhur pedang, orang-orang di sekte pedang tidak peduli apakah mereka orang luar, 3 langkah dari pedang ini tanpa terluka akan menjadi pemimpin baru dari sekte pedang Gunung Su. Pedang ini telah aku aktifkan, telah diaktifkan. Siapa yang akan menantang? Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pengakuan dari pedang suci. Namun orang biasa hanya perlu mendekati pedang suci 1 langkah, akan terpental ratusan meter oleh kekuatan pedangnya. Meskipun ahli puncak bisa mendekati pedang suci 3 langkah, namun juga akan hancur oleh jiwa pedang yang kuat. Namun kakak senior tidak mengindahkan etika bela diri demi posisi kepala sekte. Sesepuh dari aliran Qi yang telah lama mengincar wanita cantik, untuk membantu dirinya melewati rintangan. Dengan dukungan dari 5 ahli aliran Qi besar, kakak senior tiba-tiba melangkah 5 langkah mengejutkan. Cepat mundur. Tang Yuntian melangkah 5 langkah. Waktu yang baik akan tiba. Sebelum pukul 5 tanpa ada yang menantang untuk menarik pedang, aku akan mengumumkan pemimpin baru aliran pedang Susan. Itu adalah Tang Yuntian. Dan selanjutnya adalah giliran pengemis kecil untuk melewati rintangan. Wanita cantik melihat tubuhnya yang kurus. Sungguh tidak tega melihatnya pergi menuju kematian. Maka dengan tegas maju untuk menantangnya. Jika aku gagal dan mati, aku harap kalian bisa menyelamatkannya. Nona, cepat kembali. Adik, lonceng sudah berbunyi 4 kali. Setelah 5 kali bunyi, aku akan menjadi pemimpin aliran. Meskipun kamu bisa melangkah masuk ke dalam lingkaran pedang 5 langkah, itu tidak akan menggoyahkan posisiku. Melihat waktu sudah tiba, wanita cantik juga mengorbankan nyawanya. Langsung menarik pedang ke leher. Dan adegan ini juga membuat pengemis kecil sepenuhnya mengingat kembali. Dia adalah Xia Chen. Aku ingat. Nona, Kaisar Pedang ada di atas. Aku bersumpah dengan nyawaku, selamanya menjadi budak pedang. Hanya berharap bisa melangkah ke dalam 5 langkah. Wanita cantik ini sangat berbahaya saat ini. Sedikit lengah saja, jiwa akan terbang. Pada saat genting, pemuda tidak bisa menahan diri lagi. Jika tidak bisa melangkah keluar dari 5 langkah, guru itu akan membantu Anda mendapatkan kembali pedang Gunung Su. Sekali lagi menjadi Raja Pedang Su Mountain ini. Semua orang terkejut dengan keberanian si pengemis kecil ini. Tidak disangka dia, seorang bodoh yang sama sekali tidak bisa berkelahi, ternyata memiliki kemampuan untuk melangkah keluar langkah pertama. Bagaimana mungkin ini? Dia seorang pengemis. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia langsung masuk ke dalam formasi pedang. Qin Yun, siapa yang membiarkanmu masuk? Segera keluar. Hati-hati jiwa terbang. Namun sebelum dia selesai berbicara, si pengemis kecil malah melangkah sekali lagi. Langkah ini seolah-olah menginjak di hati semua orang, membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Demi mencegah tragedi 1000 tahun yang terulang kembali, pemuda itu tidak berani berhenti. Langsung mendekati wanita cantik itu, kemudian menangkap tangan wanita itu yang hampir pingsan, mengalirkan energi dalam keadaan murni kepadanya. Semua orang tidak percaya pada mata mereka sendiri. Lebih tepatnya, mereka enggan mengakui ada orang yang lebih unggul dari mereka. Apalagi orang ini hanyalah seorang pengemis kecil. Pasti dia menggunakan cara tertentu. Tidak mungkin melanjutkan lagi. Namun gerakan si pengemis kecil tidak berhenti. Dia sangat sadar akan setiap tindakannya saat ini. Semuanya berkaitan dengan hidup dan mati dia dan wanita cantik itu. Bahkan berkaitan dengan nasib seluruh aliran pedang. Hingga melangkah keluar langkah ke-9. Barulah si pengemis kecil berhenti. Pada saat itu seluruh aliran pedang terguncang. Semua orang merasakan kekuatan pedang ilahi. Zhen Sui, Zhen Shou, keluar. Ah, ternyata di dalam pedang Susan terdapat naga jahat yang kuat. Tidak heran dia bisa menelan kekuatan spiritual. Pedang Susan adalah harta karun langka. Sangat murni dan suci. Bagaimana naga jahat berani menekan pedang ini? Hancurkan dia.
Apa yang terjadi? Apakah pedang Susan akhirnya akan ditarik keluar? Kamu pengemis gila ini. Siapa sebenarnya kamu? Ah! Pengemis gila, kami. Kaisar Pedang Susan, Qin Yun. Pengemis yang diselamatkan oleh gadis itu, bahkan mendapat pengakuan dari Pedang Susan. Nakal, kamu berani mencuri harta karun Pedang Susan. Pedang Susan seharusnya milikku. Sekarang, biarlah harta kembali ke pemiliknya. Bawa dia. Serang dia. Hanya tulang-tulang busuk. Anda juga pantas mendapatkannya. Qin Yun, kamu sudah kalah. Mengaku sebagai Kaisar Pedang Susan. Maka aku akan meminta Kaisar Pedang sejati untuk turun. Pedang, datanglah. Qin Yun, mari kita kabur. Si gila ini akan membakar hidupnya sebagai harga. Mari kita sambut Kaisar Pedang. Saya merayu untuk hadir. Kaisar Pedang di atas. Sekarang saya akan menggunakan nyawa saya sebagai taruhan. Menjadi budak pedang selamanya. Saya merayu Kaisar Pedang Gunung Su untuk hadir. Turun ke dunia ini. Bunuh makhluk ini. Selesai. Legenda itu nyata. Hanya yang memiliki darah pedang asli yang bisa memanggil Sang Raja Pedang. Itu adalah Sang Raja Pedang asli. Selamat datang, Sang Raja Pedang. Aku memperingatkanmu untuk tidak menyakiti dia. Aku memerintahkanmu untuk segera pergi. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Semuanya sudah berakhir sekarang. Semua salahmu. Nyonya baik hati telah menyelamatkanmu. Namun kamu malah membahayakan nyawanya. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Menyesal. Wajah ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Saya adalah Kaisar Pedang Gunung Su.